Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Effendi Rafiq. Saya sekarang akan mempresentasikan hasil tugas draft akhir Sains Komputasi. Oke, ini daftar isinya. Lanjut, bagian 1, latar belakang pemilihan dataset. Latar belakang: cahaya malam hari memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Data intensitas cahaya malam sering digunakan untuk mempelajari pola aktif manusia, tingkat urbanisasi, perencanaan kota, hingga pemantauan perubahan lingkungan. Dataset LIGAD-NIC yang tersedia di Kaggle menyediakan informasi mengenai intensitas cahaya malam yang dapat digunakan untuk berbagai analisis dan prediksi. Dataset ini mencakup pengukuran intensitas cahaya malam yang diambil dari citra satelit. Informasi ini menjadi sangat relevan dalam mengidentifikasi pola distribusi cahaya di berbagai wilayah yang dapat mencerminkan tingkat aktivitas manusia di malam hari. Selain itu, data ini juga bermanfaat dalam konteks lingkungan seperti analisis dampak polusi cahaya terhadap flora, fauna, dan ekosistem secara keseluruhan. Baik, lanjut. Bagian 2, penjelasan data dan visualisasi data menggunakan plotting. Penjelasan dataset LIGAD-NIC dapat mencakup variabel berikut: year, tahun pengamatan intensitas cahaya malam. Variabel ini digunakan sebagai sumbu X untuk menganalisis tree waktu. Price per league, biaya atau harga yang dikaitkan dengan intensitas cahaya malam di lokasi tersebut. Variabel ini menggunakan sebagai sumbu X. Ini X1, terus X-nya ini teman-teman. Terus visualisasi data year dan price per league. Y min 36,135 X plus 82546 R2 sama dengan 010488. Registrasi linear year first league. Ini teman-teman bisa dilihat, yang merah ini registrasi linear, yang titik hijau data asli, yang ini teman-teman titik optimal. Oke, kita lanjut. Bagian 3, implementasi. Generate fungsi persamaan fungsi dibuat menggunakan fungsi plyfit dan plyval. Ini teman-teman bisa dilihat. Melakukan registrasi linear, memainkan garis linear. Terus teman-teman menghitung RMSE, root mean square error. Ini teman-teman. Oke, bisa dilihat. Didapatkan persamaan Y sama dengan min 36.1566 X tambah 82545.9022. Terus hitung nilai RMSE dari fungsi persamaan yang dibuat dibandingkan dengan data asli.
Bisa dilihat teman-teman. R X-nya prevoke X, Y prediksi error. Terus jumlah total atau jumlah 85280, rata-rata 11332.5. Terus hasil RSMSE ini teman-teman 8698179.448. RMSE nya 2949.267612. Terus manualisasi perhitungan secara detail award dengan metode Golden Section dengan toleransi 0,001 dan minimal 10 iterasi untuk manualisasi. Ini di tabelnya ada iterasi, nilai A, nilai B, nilai X1, nilai X2, Fx1, Fx2, interval baru A, interval baru B. Bisa dilihat nilai optimum X136.3.9995, nilai optimum Y 33228.3103. Oke. Terus lanjut kode program beserta penjelasan dalam MATLAB atau Octave sesuai manualisasi banding dengan Flimboard Structure. Ini kodenya ada di sini teman-teman. Ini. Oke. Kita lanjut. Import dataset. Langkah pertama dalam script adalah membaca data dari file CSV bersama Fendi. CSV langkah memproses agar siap untuk dianalisis. Data dibaca dan dalam format tabel menggunakan fungsi delete. Untuk memastikan keakuran analisis, nama-nama kolom dalam tabel diproses menggunakan stream untuk menghapus spasi yang mungkin ada. Dari tabel tersebut kolom year diambil sebagai variabel X dependent X, sementara kolom split digunakan sebagai varian Y. Kedua kolom ini akan digunakan pada langkah-langkah analisis berikut. Membaca file data. Ini teman-teman. Menghapus spasi kolom. Terus plot dataset. Setelah data diproses, secret plot digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara year dan prevoke. Plot ini memberikan gambaran awal tentang pola hubungan antara kedua variabel. Plot dibuat menggunakan fungsi state dengan label untuk sumbu X, year, dan Y. Prevoke judul ditambah untuk menjelaskan tujuan grafik dan grid diaktifkan untuk memudahkan visual. Terus ini teman-teman, lanjut saja. Yang ketiga, regresi linear adalah langkah ini regresi linear digunakan untuk menemukan hubungan matematis antara year dan prevoke. Fungsi digunakan menghitung conversion bersama regresi linear dalam bentuk Y min P sama dengan P1 X plus P2. Nilai regresi dihitung menggunakan Python dan garis sebagai ditambahkan ke stack plot sebagai referensi. Selain root mean catch error digunakan untuk sejauh mana model dapat mengaitkan data asli. Hasil termasuk analisis dan nilai RMSE ditampilkan di kontrol memberikan wawasan tambahan. Terus ini teman-teman, menghitung konvensi, menghitung nilai prediksi. 4. Golden Sequence GSS atau GSS. Metode optimasi Golden atau GSS digunakan untuk mencari nilai minimum pada fungsi regresi linear. Algoritma ini dimulai dengan
Lanjut. Algoritma ini dengan menanyakan tentang pencairan pelaksana nilai minimum dari hierarki fungsi, yaitu model nilai optimal menggunakan algoritma berbasis rasio emas. Proses dilakukan sehingga panjang tentang pencairan mencapai toleransi yang telah ditentukan. Nilai optimal X dan Y yang diperoleh di plot pada grafik menggunakan tanda hijau. Menunjukkan titik optimal berdasarkan GSS. Hasil iterasi termasuk nilai optimal ditampilkan di konsol. Kita lanjut teman-teman, ini biar agak lama-lama. Terus iterasi golden GSS-nya ini, hasil akhir GSS, plot GSS. Menggunakan kelambot untuk memperbandingkan. Untuk perbandingan hasil GSS, metode optimal bawaan MATLAB yaitu kelambot digunakan. Fungsi ini mencari nilai minimum. Model regresi dalam perencanaan yang sama. Nilai optimal X dan Y yang ditemukan menggunakan kelambot diplot pada grafik dengan tanda biru sehingga dapat dibandingkan secara visual dengan hasil GSS. Hasil matematik dari optimasi ini juga ditampilkan di konsol menggunakan alternatif variasi untuk solusi yang dihasilkan oleh GSS. Oke. Terus variasi lengkap, visualisasi lengkap. Langkah akhir adalah menerbitkan grafik lengkap mencakup semua elemen data asli dalam bentuk screen plot, garis regresi linear, serta titik optimal GSS dan kelambot. Legenda ditemukan untuk menjelaskan setiap elemen yang ditampilkan dalam grafik, mempermudahkan elemen hasil secara keseluruhan. Visualisasi ini memberikan ringkasan hubungan antara Year dan Price-Forlik serta menunjukkan bagaimana nilai optimal ditemukan menggunakan dua metode optimal yang berada. RMS output RMS-nya persamaan regresi Y, iterasinya. Oke. Ini bisa dilihat hasil GSS X 1363.9995. Nilai optimal Y 33228.3103. Jumlah iterasi 23. Hasil plot nilai optimal X 1369.999. Nilai optimal Y 33228.2958. Oke. Hasil analisis persamaan regresi Y-nya ini, RMS-nya hasil GSS. Terus nih, kesimpulan, output program menunjukkan hubungan negatif antara Year variabel X dan Price-Forlik. Variabel Y berdasarkan persamaan regresi Y ini, makanya kode informasi regresinya ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu, ini teman-teman angkanya, menunjukkan bahwa jika Year bernilai 0, hipnotis harga lampu dapat mencapai sekitar dengan RMS sebesar rata-rata kesalahan prediksi model sekitar. Proses optimal menggunakan Golden Gate GSS menghasilkan nilai optimum X dan Y yang ditemukan dalam 2-3 iterasi. Sementara itu metode kelambot memberikan hasil hampir identik dengan nilai optimal X dan Y. Perbedaan antara metode GSS dan kelambot sangat kecil dan tidak signifikan. Kedua metode ini menunjukkan kemampuan untuk menemukan solusi optimal yang dihasilkan meskipun metode kelambot memiliki aplikasi yang lebih cepat. Dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa optimasi menunjukkan efektivitas metode yang digunakan dalam memprediksi internet cahaya malam serta konfigurasi dan akurasi dalam mencapai solusi optimum menggunakan model linear. Oke, ini daftar pustakanya ada di link di sini. Oke.
Presentasi dari saya sudah selesai. Bila ada kata-kata yang kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.